Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya Ibu harap alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah, hari ini kita lanjutkan materi kita pada teks eksplanasi, namun pada kompetensi dasar 44, yaitu memproduksi teks eksplanasi secara lisan maupun tulis dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Baiklah, pada kompetensi dasar ini tujuan pembelajaran kita adalah setelah nanti pembelajaran ini selesai, kita diharapkan mampu menulis teks eksplanasi. Lalu yang kedua, kamu harus mampu menyunting teks eksplanasi. Baiklah, sekarang kita akan membahas dulu bagaimana sih langkah-langkah membuat teks eksplanasi. Oke, langkah-langkah dalam menulis teks eksplanasi itu yang pertama menentukan tema. Ya, tema. Jadi sebenarnya dalam menulis teks apapun, baik itu misalnya teks prosedur, teks eksplanasi, teks cerpen, tentunya yang paling pertama kamu tentukan adalah tema. Karena dari tema ini kita akan bisa mengembangkan paragraf-paragraf berikutnya. Jadi tema ini adalah inti dari teks yang kamu buat. Oke. Yang kedua adalah pengumpulan bahan. Misalnya tadi temanya, misalnya kamu tentukan tentang hujan. Jadi setelah kamu tentukan temanya hujan, maka langkah selanjutnya kamu harus cari referensi tentang hujan. Referensinya ini boleh ditanya ke pakar, boleh juga dibaca di buku ataupun dicari dari internet. Ya, kamu cari yang paling mudah sekarang ini kan dari internet. Jadi kamu ambil dari Google, kamu ketik situ hujan, apa saja yang muncul. Tentunya akan muncul bermacam-macam kan, bisa pengertiannya, bisa ciri-cirinya, bisa proses terjadinya, bisa manfaatnya, atau bahkan bisa kerugiannya, atau bisa akibat hujan gitu. Jadi akan banyak nanti setelah kamu kumpulkan bahan. Nah, setelah kamu kumpulkan bahan, sudah banyak nih kan bahasan-bahasan yang muncul, maka kamu pilihlah yang mana yang mau kamu ambil. Jadi dalam memilih ini kita bisa menggunakan peta pikiran. Jadi yang ketiga kita buat peta pikiran. Oke. Peta pikiran ini nanti akan menjadi kerangka karanganmu. Misalnya, ini gue buat contoh peta pikiran hujan. Oke, hujan. Kemudian kamu cari cabang-cabangnya apa saja yang akan kamu kembangkan nanti. Misalnya pengertian. Oke, pengertian. Apalagi? Oke, jenis. Ada ya jenis-jenisnya, kan ada hujan asam, ada hujan salju dan sebagainya. Kemudian proses terjadinya. Oke. Terus apa lagi? Ya, manfaat misalnya. Oke, dan seterusnya. Jadi ini peta pikiran kamu, apa saja cabang-cabang yang akan kamu kembangkan nanti. Nah, setelah kamu tentukan cabang-cabangnya, setelah kamu tentukan kerangkanya, maka kamu cari bahan lagi. Maka kamu lakukan yang keempat, peninjauan kembali referensi. Kamu cari kembali yang lebih luas lagi tentang pengertiannya, kamu cari tentang jenis-jenisnya, kamu cari prosesnya gitu. Udah? Lalu setelah kamu cari bahan, barulah kembangkan. Kembangkan cabang-cabang ini. Dalam mengembangkannya,
susunlah dia menjadi paragraf per paragraf. Oke, nah begini ya, dalam menyusun sebuah teks kamu tidak boleh langsung mengcopy, menyalin langsung apa yang ada di internet ke tulisanmu. Itu namanya kamu plagiat, kamu meniru ya, atau mengkopas. Nggak boleh seperti itu. Tapi kamu harus mampu mengubah bahasa yang ada di internet itu, ya, sehingga teks yang kamu buat itu memang asli teks kamu, bukan teks yang di copy paste. Jadi kalimat yang ada di internet itu boleh kamu ambil, tetapi kamu ubah struktur kalimatnya, dan jangan lupa nanti di akhir kamu buat juga sumbernya, kamu dapat sumbernya itu dari mana. Oke, baik, itulah langkah-langkah ketika menulis teks eksplanasi. Yang kedua, menyunting, ya. Menyunting apa saja hal yang kamu sunting, ya. Yang disunting, yang pertama isinya, kemudian yang kedua strukturnya, dan yang ketiga kebahasaannya. Nah, yang pertama dalam menyunting yang kita lihat adalah ketepatan isinya. Ya, ketepatan isi ini yang kita perhatikan, kita lihat bagaimana kesesuaian isi teks dengan judul. Kita lihat judul yang kita buat, dan kita lihat juga isinya, apakah judul yang kita buat itu sudah menggambarkan isi teks yang kamu buat. Oke. Lalu yang kedua, bagaimana kebenaran isi teks secara keilmuan. Nah, kita lihat, misalnya tadi kamu membuat teks eksplanasi tentang hujan kan. Nah, jadi kamu cek dulu apakah yang sudah kamu buat itu sudah benar. Nah, jangan-jangan yang kamu ambil sumbernya itu dari Blogspot, yang mana Blogspot itu belum tentu kebenarannya, ya. Lalu kamu lihat juga ketiadaan pertentangan berkaitan dengan sara. Nah, jadi teks yang kita buat ini tidak boleh bertentangan dengan suku, agama, ras. Jadi tidak boleh teks kita itu menyinggung suku lain atau agama lain. Nah, yang kedua yang perlu kamu sunting adalah strukturnya. Apa saja yang kita lihat? Yang pertama, kamu lihat kelengkapan bagian-bagian teksnya. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa struktur teks eksplanasi itu kan ada 3 ya. Jadi ketiganya itu harus ada. Jadi kamu lihat apakah identifikasi fenomenanya sudah ada di situ. Nah, kemudian apakah proses kejadiannya sudah ada, dan apakah ulasannya sudah ada. Nah, kalau sudah lengkap berarti sudah bagus. Namun kalau belum lengkap maka perlu kamu lengkapi. Kemudian ketepatan susunannya, ya, ketepatan susunan. Apakah identifikasi fenomenanya sudah di awal, ya, harus di awal ya, jangan nanti identifikasinya di akhir, itu berarti susunannya sudah salah. Berarti jadi harus sesuai dengan urutan dari strukturnya. Lalu kepaduan hubungan antar bagian-bagiannya, ya, jadi kita lihat antara paragraf demi paragraf itu mempunyai hubungan satu sama lain. Oke, lalu yang ketiga adalah kebahasaan. Nah, dalam kebahasaan ini yang kamu perhatikan adalah keefektifan kalimat. Jadi kalimat yang kamu buat itu harus efektif, tidak boleh mubazir, kemudian tidak menimbulkan pemahaman yang ganda atau pemahaman yang lebih dari satu. Kemudian ketepatan pemilihan kata. Nah, kamu lihat kata-kata yang kamu pilih apakah sudah tepat, tidak menyinggung orang lain, ya. Dan juga yang terakhir kamu lihat kebakuan ejaan dan tanda bacanya. Nah, sekarang latihannya kerjakan kajian kelompok 3 halaman 63. Jadi untuk latihan hari ini Ibu hanya membuat
untuk menyunting saja ya. Baiklah, demikian pembelajaran hari ini. Apabila ada yang kurang jelas, silakan kita diskusikan di grup WA. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.